Kalau kalian tanya kenapa obrolannya kayak gini, namanya juga ngobrol bareng dosen. Pernah mahasiswa ya. Saya pernah ngajar orang Cina tidak bisa bahasa Inggris. Iya itu. Asli orang Cina. Iya. Dulu kan sebenarnya Cina, sekarang Tiongkok. Asli orang dari sana. Iya. Asli. Dia tidak bisa bahasa Inggris dan hanya bisa bahasa Cina. Iya. Saya hanya bisa bahasa Indonesia dan sedikit bahasa Inggris. Gimana? Dan tugasnya mahasiswa itu hanya satu, mengisi diri sendiri, mengisi pikiran itu loh. Misalnya yang dipelajari hanya PowerPoint-nya dosen itu enggak banget. Itu kalian gak akan dapat apa-apa, saya jamin. Boleh duduk di belakang, tapi otak bekerja. Duduk di depan pun tidak jaminan dia otaknya kerja. Dimanapun duduknya otak itu harus kerja itu. Bapak kalau jadi dosen ya Pak ya, lihat mata mahasiswa itu kelihatan nggak sih? Kelihatan dong. Mata ini kosong, ini nggak ada matanya gitu. Mata ini kosong, pikirannya kemana? Ada yang kadang-kadang mengantuk itu jelas ya. Ini indikasi yang perlu dibuktikan. Ketika ada kelas dan diajak dialog dan sebagainya, namun tidak ada yang nyambung atau tidak ada yang mau bertanya dan sebagainya, itu ada dua, ini indikasi ya. Satu, dia paham namun tidak berani untuk berbicara, padahal di kampus ini kita harus belajar, tempatnya belajar berbicara. Yang kedua, dia tidak paham dan tidak mau berbicara. Yang ketiga, dia tidak punya pikiran untuk digunakan berbicara. Memang katanya Tan Malaka itu idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki anak muda Pak. Betul. Itu betul. Maka ini masa-masa mau memakai itu. Yang menentukan bagaimana Anda itu bukan dosen. Yang menentukan bagaimana Anda nanti itu adalah diri Anda sendiri. Iya, betul sekali. Ada satu quote yang beliau katakan. Dulu ada quote yang menyatakan diam itu emas. Itu quote lama tapi saya mungkin sekarang udah kurang setuju dengan itu. Itu ditentang oleh beliau zaman itu ya, saya bilang, dan dia mengatakan diam itu berkarat. Wah, bagus banget. Namanya Pak G. Sukadi yang mengatakan diam itu berkarat. Dan Anda juga harus perlu tahu bahwa dosen itu bukan satu-satunya sumber belajar. Bahkan dosen juga bisa belajar dari teman-teman. Balik lagi di namanya juga pernah mahasiswa part 2 bersama Pernah mahasiswa yang bersambung. ini udah beda hari sebetulnya karena kemarin ternyata waktunya nggak cukup karena obrolan juga cukup panjang sehingga kita pilih hari lain untuk melanjutkan part 2 ini. Yes. Melanjutkan kisah perjalanan hidup Pak Didit dari lulus S1 sebagai sarjana pendidikan bahasa Indonesia sampai sekarang nanti ini menjadi dosen bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Ya. Jadi Bapak dulu katanya lulusnya memuaskan. Kira-kira begitu. Kalau memuaskan Biasa saja. kalau kumlot itu paling tinggi tayarnya Pak. Iya, itu kan ada kumlot tuh satu tepat waktu, nilainya bagus semua. Oke. Saya bagus, tapi tidak tepat waktu. Juara harapan 1. Tidak ada juara harapan 1, juara 2. Tapi yang terlulus tadi istilahnya apa Pak? Memuaskan. Memuaskan. Itu banyak. Sangat memuaskan dan Wah, memuaskan. sangat memuaskan. Oh, orang lulus ada gitunya Pak? Ada. Yang tidak memuaskan? Ya sebenarnya bisa memuaskan dengan pujian. Yang ranking paling misalnya kayak tier paling bawahnya. apa ya? Kalau istilahnya. Bahkan sampai sekarang pun saya tidak mengingatnya. Saya hanya pernah dengar ketika dibaca itu cum laude itu ya sangat memuaskan. Kalau nggak salah memuaskan ya. Kalau terus dengan pujian. Bapak lebih suka puas apa dipuji? Ya tahu ya. Yang dulu saya tuh nggak berpikir untuk mencapai cum laude tuh nggak pernah ada pikiran seperti itu. Oh, yang penting jalan aja. Yang penting lulus.
nggak ada target pada awal kan saya. Tidak ada target harus cum laude pun tidak ada. Yang penting lulus, kalau bisa cepat, kalau bisa. Ya, kalau nggak bisa ya seperti S2 ya kayak gitu, kerja sambil itu ya nggak bisa. Setelah lulus Bapak nggak langsung S2, terus kerja dulu selama 6 tahun. Iya, Kerja- 5 sampai 6 tahun kalau nggak salah. Kerjanya? Mengajar bahasa Indonesia untuk orang asing. Oh ya, Bapak pernah cerita tuh kalau nggak salah di kelas. Iya, jadi ngajarin bule-bule itu bahasa Indonesia. Di kayak instansi, Ya, kayak lembaga pendidikan. ngeles gitu Pak. Bukan les juga karena mereka ada lembaga kursus gitu ya. Tapi sebenarnya lembaga pelatihan juga. Kliennya Bapak dari orang-orang mana gitu? Yang pernah saya ajak tuh banyak dari negara-negara itu banyak ya. Dari Afrika sampai Amerika, ada Eropa, Asia. Negara yang paling Bapak, negara di sebelah mana? Oh dulu mana ya? Rwanda. Ada Rwanda. Rwanda. Rwanda ada satu. Rwanda? Iya. Kira nggak pernah dengar. Ada. Mungkin kalau dari nama-namanya mungkin Afrika? Iya, Oh, ya? Afrika. Rwanda. Terus Rusia pernah, Siap, ya familiar di kopi. Libya, Iya, oke. terus ada dari Australia banyak, Amerika banyak, Eropa juga banyak. Tapi dengan misi apa orang-orang itu belajar bahasa Indonesia? Jadi kebanyakan yang kalau di tempat saya bekerja yang lama itu di kantor lama itu kebanyakan diplomat waktu itu, diplomat asing, terus duta besar juga, kemudian beberapa itu tentara atau militer dari negara lain, defense, terus profesional, pekerja profesional, terus mahasiswa banyak relawan volunteer juga banyak. Bapak dengan mengajar segitu banyak orang dari berbagai negara yang culture-nya beda, terus dengan mungkin pola hidupnya beda, yang ada yang volunteer, ada yang apa jadi duta besar, ada yang tentara, itu apa nggak susah Pak ngeblend sama orang yang unik itu, sebeda-beda itu? Itulah tantangannya ketika mengajar dengan keterlibatan silang budaya yang tinggi. Itu kan silang budaya. Iya. Di silang budaya cross culture gitu ya. Ya pertama memang kita harus betul-betul mengerti ya latar belakang budaya mereka, termasuk kehidupan sosial. Kira-kira gambarannya bagaimana orang di sana. Itu memang harus ngerti. Makanya kalau ada yang belum pernah, misalnya murid baru dan dari negara baru atau dari daerah baru, Eropa, Asia pun di mana, itu ya kita seperti mini riset gitu, mini riset tentang studi budaya dan sebagainya. Wah itu apa ya, pengetahuan mengenai budaya juga di ilmu komunikasi cukup penting sekali Pak, sampai ada mata kuliah tersendiri namanya komunikasi antar budaya. Penting bahkan Anda tahu ketika Anda bisa bisa nge-blend dengan mereka, artinya bisa mengerti mereka lebih, dan kita bisa membangun komunikasi yang baik, mereka akan sangat menerima. Nah, pengajaran bisa berhasil kalau ini satu faktor yang tidak bisa, menurut saya yang tidak bisa dihindari adalah kita bisa diterima oleh murid. Iya. Bisa nge-blend, bisa akhirnya dapat bonding ya, bondingnya itu ada. Bapak ngajarnya dengan bahasa Inggris? Tidak, baik mengajar bahasa Indonesia itu tidak sepenuhnya dan tidak harus menggunakan bahasa Inggris. Pakai bahasa Indonesia langsung. Saya pernah ngajar orang Cina tidak bisa bahasa Inggris. Iya, Asli orang Cina. Iya. Dulu kan sebenarnya Cina, sekarang Tiongkok. Asli orang dari sana. Iya. Asli. Dia tidak bisa bahasa Inggris dan hanya bisa bahasa Cina. Iya. Saya hanya bisa bahasa Indonesia dan sedikit bahasa Inggris.
Tapi memang kalau orang Cina ya Pak ya, banyak orang turis Indonesia ketika libur ke Cina itu nggak bisa, meskipun fasih bahasa Inggris, orang Cina nggak bisa bahasa Inggris. Jadi memang harus pakai bahasa Cina, dan orang-orang Cina yang perantau kayak di Amerika, mereka bisa kumpul di malah bikin Komunitas. kumpulan Chinatown gitu, akhirnya jadi Chinatown. Ya, akhirnya mereka pakai bahasa Cina gitu, mereka nggak belajar bahasa Inggris. Betul. Tuh, kemarin dari waduh itu susahnya, tapi dalam 1 bulan dia sudah bisa survive untuk bicara bahasa Inggris ya. Bisa itu ke Cina tapi ngapa-ngapa nggak bisa sih Pak. Ada darah-darahnya. Dari apa? Darah Cina. Terus Pak, Bapak itu di gaji, apakah kalau misalnya fresh graduate kan ibaratnya UMR, pasti udah dibayar dengan ini, menurut Bapak layak lah untuk hidup? Saya dulu tuh justru malah tidak mengerti ukuran layak dan tidak layak. Itu Bapak ngajarnya di Jogja kan? Jogja. Jogja kan Udah ya. dibilang kota termiskin di Jawa, terus UMR-nya rendah gitu. Selalu dibulinya gitu. Ya. UMR rendah. Memang UMR rendah, tapi kalau miskin ya tidak sebenarnya. Yang kedua, dulu itu ketika memulai bekerja itu nggak tahu ya, jawaban saya itu kalau ditanya berapa gajinya, selayaknya Anda menggaji saya waktu itu. Itu karena Bapak terlalu ikhlas atau emang Bapak Nggak tahu, saya nggak tahu ukuran gaji untuk nggak anak tahu. begini. Yang penting kerja dulu gitu ya. Dulu dosen saya itu menjadi manajer di sana, di sekolah lama itu, di tempat saya bekerja. Kemudian saya hanya bertanya, Pak, saya sudah punya opsi lain. Apakah Bapak bisa berjanjian bahwa saya bisa hidup baik di sini? Beliau menjawab, pasti bisa. Dan saya bisa menjamin kamu hidup baik di sini. Karena di Jakarta saya sudah diterima di sebuah sekolah dengan gaji waktu itu tahun 2011 itu dengan gaji 3 juta 300 atau 3.500. Kemudian sudah akan dibantu dengan tempat tinggal, jadi mereka kesempatan kos sampai saya bisa menggraduate di sana. Itu untuk orang-orang yang fresh graduate dikasih kenyamanan seperti itu kan menggiurkan sekali ya Pak, saat itu. Iya. Namun ketika saya masuk ke sekolahnya dan kebetulan kepala sekolahnya, kepala yayasan itu kenal dosen saya, dan saya tidak sengaja bertemu dosen itu ketika wawancara, dan dia rekomendasi dan langsung diterima gitu ya. Ya saya lihat pada waktu itu tidak tahu nih, mungkin bodoh atau tidak gitu. Saya bodoh atau tidak, kalau bisa diterima kan jalannya kan beda ya. Waktu itu saya melihat sekolah kok seperti penjara ya, gedungnya tinggi, pagarnya tinggi sekali gitu. Ini kayaknya bukan sekolah gitu. Itu perasaan saya ketika itu, dan saya pulang ketemu manajer saya dan saya juga diterima di situ. Ketika bicara ya deal-dealan gitu ya. Oke, kalau sudah disilakan gitu, tapi saya percaya saya ambil. Nggak tahu gajinya berapa padahal. Kalau dipikir secara rasional ya Pak ya, ketika di Jakarta meskipun mungkin bangunannya kayak penjara dan segala macamnya, tapi segala privilege-nya itu Iya. dan opportunity tinggal di Jakarta misalnya, terus dengan kerja di Jogja yang cuma dijamin kamu akan hidup layak gitu, saya lebih pilih realistis di Jakarta sih. Itulah makanya saya bilang itu keputusan yang baik atau tidak saya nggak tahu ya, tapi pada waktu itu ya sudah, karena saya memang saya kurang suka dengan Jakarta. Iya, saya bukan orang yang saya suka hidupnya yang biasa saja. Mungkin Jakarta kelihatan kompetitif gitu. Ya mungkin juga ya, dan yang dua kakak saya di Jakarta, mereka sangat menyukai, tapi saya tidak. Apa Bapak Saya punya, mungkin karena anak senja. Bapak punya romansa tersendiri terhadap Jogja sehingga nggak mau keluar atau? Iya, tentu. Untuk saya Jogja itu bisa membuat saya hidup yang biasa, yang menurut saya yang nyaman. Banyak orang
mungkin bisa kalau Anda punya usaha atau punya bisnis yang memang kerjakan dengan baik Ya, kerja sama orang kayaknya. tapi kalau mau menjadi buruh sih di sini. Saya suka berbincang sama mahasiswa gitu Pak. Mahasiswa kayak yang baru masuk kayak saya, sama yang udah KKN, skripsi dan segala macamnya. Mahasiswa yang baru masuk itu merasakan Jogja itu indah sekali Pak. Tempat main, tempat apa segala macamnya. Iya. Bagi Babarsari mungkin yang terkenalnya dan gitu-gitunya. Nah ketika saya berbicara sama mahasiswa yang udah tingkat akhir itu, oh kan kayaknya kalau kerja di Jogja nggak bisa hidup deh kayaknya. Emang pada saat menjadi mahasiswa awal Jogja adalah tempat nyaman untuk ditempati, Iya. tapi nggak untuk karir. Banyak orang yang gitu, nanti aku boleh di Jogja tapi nanti setelah lulus keluar dari Jogja. Mungkin memang sebaiknya bagi banyak orang seperti itu ya. Jadi biarlah Jogja menjadi sebuah kenangan dalam beberapa periode. Artinya Anda tinggal di sini dan kemudian kalian bisa tumbuh di tempat lain yang lebih baik, lebih luas gitu. Jangan terjebak pada romansa gitu. Jangan terjebak pada kenyamanan. Kalau saya ketika saya datang di Jogja pada waktu itu, ya, satu memang saya ingin ke Jogja kembali ke fitrah kembali ke asal usul saya, itu yang pertama. Yang kedua, pada waktu itu saya berpikir harus ada satu orang yang tinggal di Jawa, di Jogja, dari keluarga saya. Berarti Bapak Jadi kakak saya di Jakarta 2, satu di Sumatera Selatan, satu lagi di Suriname. Iya, satu kakak saya di Suriname. ngapain Pak? Ngajar juga? Dia suster, dia nun, suster biarawati. Dia ada mendapat tugas atau mendapat misi di sana dari kongregasi. Wow. Banyak ya? Bapak 4 bersaudara? 5 bersaudara. 5 bersaudara. Itu mencar-mencar semuanya? Iya, mencar-mencar semuanya. Jadi bapak ibu saya pacaran di rumah di desa. Berdua gitu ya Pak? Tapi kalau lebaran ya mungkin lebaran atau Natal itu bukan nasional, kumpulnya tetap Di rumah di Sumatera Selatan, Oku Timur. Kabupaten Oku Timur, Kecamatan Boyomedang Timur. Sekarang ada pemekaran. Oh, tapi kandang lahirnya Bapak masih ada di dalamnya nggak? Terakhir saya pulang bulan Januari kemarin saya tidak menemukan ya. Tapi mungkin masih ada. Hutan-hutannya apakah masih? Sudah mulai digantikan dengan beberapa rumah. Jadi dulu waktu mau masuk dari desa dari jalan utama besar ke desa saya itu harus melewati hutan sekitar mungkin hampir 1 kilo itu harusnya hutan semua, jalan melewati hutan. Tapi sudah kiri kanannya sekarang sudah mulai. Bapak menikah ketika transisi antara S1 dan S2 atau gimana? Nah, jadi saya S1 kerja, kemudian mulai S2 2015, 2017 ya nikah. Berarti ketika sudah jadi menjalani studi Sudah S2, S2, itu saya nikah. tapi pacarnya udah dari sebelumnya? Iya, udah lama. Udah kelamaan pacarnya. 9 tahun. 9 tahun? 9 tahun. Orang tua saya itu 8 tahun. Itu udah menurut saya ajaib. Sampai bisa 8 tahun sampai nikah. Ini Bapak 9 tahun. 9 tahun. Itu saking bodohnya gitu. Ketika kata orang lulus S1 jangan langsung S2. Kenapa? Kerja dulu atau nikah gitu baru S2. Itu benar nggak Pak? Stepnya harusnya. Selagi kamu masih punya resource, maksudnya kehidupan finansial yang baik, mungkin itu tergantung pilihan. Baik kalau diteruskan supaya tidak kelamaan belajarnya. Artinya kalau kelamaan pun kadang-kadang susah, harus kembali ke materi-materi yang sudah terdahulu ya, materi-materi yang sudah dipelajari. Kemudian
apalagi bekerja, kuliah, menikah. Sudah 3 itu tidak mudah. Menurut saya tidak mudah. Saya misalnya tidak mungkin bagi orang-orang lain yang itu mudah. Tapi kalau enggak sih, saya sih kayaknya kalau misalnya sudah menikah harus pikir dapurnya terus ngumpul, harus bekerja, harus pikir belajar. Nanti udah punya anak harus pikir aduh, anaknya juga. ternyata berkeluarga rumit ya Pak ya. Enggak, rumit sih enggak. Enggak. Hanya menjalani ya kadang-kadang kompleks ya sama aja gitu. itu kan poin aja. Bapak nikah ketika berarti S2, terus uang yang bapak pakai buat S2 itu apakah masih dari orang tua atau udah bapak kerja selama 6 tahun yang dikumpulin? Puji Tuhan selama S2 itu saya biaya sendiri. Puji Tuhan. Mahal nggak sih Pak S2 itu? Kalau kemarin ya menurut saya ya mahal ya. Kayak apakah 2 kali lipat S1? Tapi ya kan dia tidak ada apa ya, kalau di tempat saya itu tidak ada UKT, tidak ada SKS, itu pokoknya selama 1 semester SKS dan UKT terhitung yang sudah itu Iya. itu 7,5 juta waktu itu. Kalau nggak salah 7,5 juta ya. Tahun 2015. untuk 2023 Sekarang ya enggak mungkin 10 lebih mungkin itu ya, Mas. pasti mungkin lebih mahal. Tergantung. Terus Pak ya, kalau misalnya nih Bapak kuliah udah S2, kenapa Bapak pengen ambil S2? Katanya ada orang bilang kalau pengen ambil S2 itu karena pengen expert di dalam bidang itu. Betul. Udah ada niatan yang lebih bulat daripada S1 untuk kerja. Tapi kalau S2 karena S1-nya udah ini, aku pengen lebih expert lagi di bidang ini sehingga ambil S2. Salah satu yang mendorong saya untuk lanjut S2 itu karena dulu saya pernah ingin S2 gitu ya, dan harapannya bisa menjadi seseorang yang lebih baik, dan itu didorong oleh keluarga saya, dari ibu saya. Ya kalau mau S2 ya S2 dulu, nikahnya nanti nggak apa-apa. Ya, S2 sampai didorong ibu saya bilang S2 nggak apa-apa S2. S2 ya biaya sendiri ya, nggak dibayar bapak ibu ya. Dorong S2, dan memang saya mengambil kemudian dalam proses belajar kan banyak knowledge-nya, banyak ilmunya. Tapi kemudian dalam tugas akhirnya saya ambil spesialisasi gitu ya. Saya fokus sendiri pada bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua di pembelajaran bahasa Indonesia untuk orang-orang asing. Karena itu tesis saya gitu. Tesis itu adalah tugas akhir supaya bisa lulus S2. Betul. S1 skripsi. Betul. Nah, karena fokus di situ ya sudah saya tekuni dan saya manfaatkan karena satu saya menekuni bidang itu udah lama ya, 6 tahun, kira-kira 6 tahun gitu, dan menurut saya lebih aplikatif untuk saya. Jadi S2 itu ada gunanya ya, untuk dunia pekerjaan saya waktu itu. Ternyata tidak seterusnya, tapi ya nggak apa-apa ya. Kalau orang tuanya Bapak kan di part yang lalu dan diceritakan mungkin berangkat dari keluarga yang kurang mampu. Terus tapi punya bisa menyekolahkan anak sampai ke perguruan tinggi sampai S2 gitu. Itu bangga ada bapak atau ibunya bapak itu pernah aku bisa lulusan cuma SPG ya pendidikan guru, anakku bisa sampai S2. banyak, mereka bangga bisa mendorong anak-anaknya belajar meskipun tidak semua pergi ke universitas ya. Seperti kakak nomor saya nomor 1 itu hanya lulus SMK, tapi juga bekerja mandiri semua. Yang universitas tuh kakak saya 2, 1 sama juga yang sambil kerja sambil S1 itu lulus gitu. Terus kakak saya di Jakarta juga
S1, S2-nya sekarang bayar sendiri. Kalau kakak saya yang suster enggak, kakak saya hanya sampai SMA. Dia belajar kuliah radiologi itu ketika sudah jadi suster. Biologi itu pakai sinar-sinar Iya. yang kalau di depan ruangannya kayak Tukang motret. waspada ada apa gitu radiasi gitu. Iya, tukang motret anu ronsen gitu. Itu kakak saya itu punya jasa. Terus bapak ya, ketika sama orang tua muda nanti kamu harus belajar dulu nikahnya nanti. Antara bapak sebagai percambangan antara ke pacar pada saat itu sama ke keluarga. Keluarga pengennya mungkin S2 dulu, tapi masa pacar bapak pada saat itu yang sekarang jadi istri, masa aku nggak jadi istri-istrinya gitu? Apa nggak ada kebimbangan itu yang bapak rasakan gitu? Nikah dulu, pacar S2 dulu. Kalau dulu nggak ada ya, justru saya tuh yang berpikir bahwa saya memang pernah punya rencana itu, dan ketika sudah didukung artinya itu memang yang harus dikerjakan gitu. Jadi untuk pacar atau untuk dulu ya pacar ya ngalir aja, karena dulu saya itu sebenarnya punya cita-cita mau menikah muda. Betul, saya mau menikah muda supaya harapannya ketika anak-anak saya punya anak-anak, saya tidak terlalu tua Iya. menggendong dan sebagainya. Tapi kemudian kan saya menikah di umur 29, dan saya rasa ya it's okay lah, it's okay. Itu juga apa ya, nggak tahu ya, misteri gitu ya. Jadi prioritas waktu itu memang pada waktu itu memang S2 kan bisa dijalani juga, bukan artinya kalau punya pacar harus kamu bucin, harus berorientasi berpikir tentang dia dan kehidupan, enggak juga. Menurutku S2 itu bisa, kalau tidak sekarang waktu itu kapan lagi gitu ya, mumpung ada kesempatan juga kan. Tapi masa dari istrinya bapak pada saat itu Ya. ini udah 9 tahun loh. Tahun lagi itu kan belum satu sembilan. dekade loh. Waktu itu kan belum 9 tahun, waktu itu baru berapa itu, 2015. Masa nggak kayak ini hubungan kita mau gimana sih gitu, masa nggak ada obrolan segelintir gitu? Ya ada untuk akhirnya harus, akhirnya kan Yakin kesana karena gitu. gimana pak? Justru kalau kamu bisa berkomitmen pada dirimu sendiri kan itu bisa mendorong orang berpikir untuk wah ya, dia bisa berkomitmen, maka dia layak untuk diterima atau diperjuangkan. Pelajaran hidup nih. Iya kan, kalau S2 kan kalau orang nggak komit gitu ya, itu saya mungkin hampir nggak selesai kalau nggak komitmen. Akhirnya dan tidak di bawah tekanan. Kadang-kadang dalam hidup itu memang perlu tekanan. Oke. Untuk bergerak. Bener. Bener. Kalau mungkin diambil sisi positifnya ya pak, kalau misalnya jadi pacarnya bapak yang sekarang jadi istri, ya mungkin ini kayak investasi aja sih, kayak saya akan menikahi orang yang sekarang lagi berjuang S2. Nanti kan value-nya akan nambah gitu. Saya hold berapa tahun untuk dapat value menikahi S2 gitu. Mungkin investasi juga, mungkin kan ada ya, tidak semua ya, tapi kan kadang Investasi katanya kasar sekali sih pak. memang pendidikan itu investasi. Iya sih. Salah satu investasi itu saya belajar banyak dari teman-teman saya. Satu memang kesehatan, ini yang kurang, saya perlu investasi kesehatan. Yang kedua pendidikan, dan yang ketiga sosial, yaitu jaringan atau network itu investasi. Itu investasi. Saya belajar itu dari seorang ahli investasi dari Bank Opsial. Itu teman saya itu, waktu saya belajar, itu investasi itu, oh ya dijelaskan itu investasi. Memang investasi. Dulu kalau kita belajar aja, Iya. nggak sadar kalau itu investasi. Saya sadar pendidikan itu investasi ketika saya
belajar di instansi swasta. Kenapa? Karena mahal. Iya, ketika selama saya sekolah Pak, negeri terus, SD, SMP, SMA. Dan kalau di Jawa Tengah itu betul-betul nggak bayar sama sekali Pak. Harusnya saya sekolahnya di sana. Gratis kan? Terus ketika saya perguruan tinggi, dihadapkan dengan karena otak saya minimalis, nggak bisa masuk perguruan tinggi yang bagus. Yang saya ingin, pilihannya ada dua, mau swasta, apa mau negeri tapi kelas 2 ibaratnya. Daripada menanggung ke negeri yang ilmu komunikasi tapi akuntansinya masih B, nanggung gitu. Kayaknya mending swasta aja tapi yang bagus. Nah, swasta yang bagus. Satu bebarengan dengan uang yang banyak juga harus dibayarkan sih. Ya emang pendidikan investasi memang. Sama satu lagi sebenarnya kadang-kadang mahasiswa itu kan lupa bahwa yes, pendidikan itu investasi, tetapi ada satu yang harus dikerjakan, yaitu mengisi diri sendiri. Jadi sekarang itu tidak dependent. Jadi mahasiswa itu tidak boleh tergantung pada dosennya, tergantung pada orang lain. Mahasiswa itu harus dependent, harus mandiri. Jadi belajar itu tidak tergantung pada dosennya, harus misalnya yang dipelajari hanya PowerPoint-nya dosen itu enggak kan. Itu kalian nggak akan dapat apa-apa, saya jamin. Saya jamin. Kalau tidak, sekarang kan teknologi kemudahan itu sangat mudah diakses, kemudahan itu sangat aksesibel ya. Anda mau belajar kapan saja, di mana saja, melalui device-nya bisa. Kalau dulu kita punyanya hanya CPU Pentium 3 yang tidak bisa nyambung internet di rumah. Oke, dan PPT dari dosen itu biasanya kami minta pakai flash disk, yaitu juga jadi sumber belajar. Namun kami menghabiskan banyak waktu pergi ke perpustakaan untuk pinjam buku. Harusnya begitu memang. Dan tugasnya mahasiswa itu hanya satu, mengisi diri sendiri, mengisi pikiran itu loh. Benar. Nah, ini perpustakaan sepi Pak. Lah iya. Ya mungkin karena sekarang kan ada e-library ya. Mereka juga apa? Dia juga nggak pernah buka. Jadi itu loh. Kalau hanya mengandalkan itu dan dengar itu, saya yakin nggak akan dapat apa-apa. Kualitas akan terlihat. Nanti cara supaya punya value yang bagus mungkin ya antara mahasiswa lainnya harus mau mengisi diri bukan cuma di kelas baca PPT, tapi juga referensi dari mungkin dari perpustakaan, internet, segala macam ya. Kegiatan berorganisasi itu juga penting. Oke. Artinya ikut organisasi di kampus itu penting. Namun ya di situ kita membagi waktu. Tidak 50% atau 60% ke sosial kegiatan itu dan belajarnya hanya 30% misalnya. Jangan. Kita tetap punya tanggung jawab untuk mengisi otak kita, tapi juga kita punya tanggung jawab untuk membangun jejaring dan melatih diri untuk berorganisasi. Karena apa? Salah satu hal yang penting ketika kita lulus dari jalur itu soft skill. Soft skill itu namanya Multitasking termasuk. Soft skill itu seperti kemampuan komunikasi, menyelesaikan masalah. Soft skill. Ya bahkan ini di komunikasi juga dikaji gitu. Dalam mata kuliah tertentu. Iya. Kayak komunikasi organisasi gitu ya. Betul. Kita harus ngapain di corporate. Apa yang kalian pelajari melalui kegiatan organisasi itu kalian bisa praktekkan, dan kalian malah bisa belajar secara otentik ketika berorganisasi, kalian bertemu tangan dengan orang lain dan sebagainya. Itu penting. Tapi ya satu yang tidak perlu dilupa, mengisi otak. Mengisi otak.
Datang, duduk, diam, pulang. Kadang-kadang saya juga gitu sih Pak. Boleh duduk di belakang, tapi otak bekerja. Duduk di depan pun tidak jaminan dia otaknya kerja. Dimanapun duduknya otak itu harus kerja di kelas. Bapak kalau jadi dosen ya Pak ya, lihat mata mahasiswa itu kelihatan nggak sih? Kelihatan dong. Mata ini kosong, ini nggak ada matanya gitu. Mata ini kosong, pikirannya kemana? Ada yang kadang-kadang ngantuk itu jelas ya, wajar manusia ini. Ya kan karena kita pakai masker, yang kelihatan mata. Dari mata juga kebaca Pak. Kelihatan kebaca. Lihatlah para mahasiswa ya. Mata Anda terbaca. Apalagi dosen-dosen senior pasti bisa melihatnya. Oh pasti. Iya, biasanya dosen yang senior gitu mungkin malah dibilang killer atau kritis. Bisa nunjuk orang-orang itu nggak siap gitu. Oh iya, Hebat kamu. Hah? Gimana Pak? Oh iya, itu memang harus gitu kan memang. Tapi itu hiburan tersendiri nggak sih Pak buat dosen tuh? Seru gitu lihat mahasiswa. Karena maksudnya itu sebenarnya itu secara tidak langsung mengajak fokus, ayo belajar. Itu yang pertama. Makanya wajar kadang-kadang kalau ketika ada kelas dan ini indikasi yang perlu diperhatikan. Ketika ada kelas dan diajak dialog dan sebagainya, namun tidak ada yang nyambung atau tidak ada yang mau bertanya dan sebagainya, itu ada dua, ini indikasi ya. Satu, dia paham namun tidak berani untuk berbicara, padahal di kampus ini kita harus belajar, tempatnya belajar berbicara. Yang kedua, dia tidak paham dan tidak mau berbicara. Yang ketiga, dia tidak punya pikiran untuk digunakan berbicara. Mungkin seperti itu. Dan tahu nggak sih bahwa dinamika dalam diri kita itu ketika kelas adalah melawan ketakutan diri sendiri untuk berbicara. Harus berbicara kita itu. Belajar aja. Salah tidak apa-apa, dosen itu tidak marah kalau kamu salah. Iya. Nah, ada dosen yang marah-marah ketika kamu salah. Tapi ketika biasanya ya Pak, paling nggak enaknya adalah kita belum paham, mungkin karena dosennya terlalu tinggi bahasanya gitu. Tapi kita juga nggak punya apa ya, keberanian untuk saya nggak bisa. Tapi dalam lubuk hati terdalam ada rasa saya pengen bisa sebetulnya. Tapi nggak berani ngomong karena takut pada sosok. Tahu nggak dulu waktu S1 ketika saya mau berbicara itu atau kalau dosen menyediakan waktu untuk tanya dan ada dosennya, kalau mau tanya boleh angkat kapan aja. Itu tuh sebelum berbicara itu sudah gemetaran tuh. Jadi tuh detak jantung tuh bisa 2 sampai 3 kali. Adrenalinnya naik. Iya. Karena kita pikirnya satu itu kelihatannya menakutkan gitu ya. Yang kedua, bagaimana memastikan apa yang kita sampaikan bisa dimengerti. Jadi kan bertanya itu kan mengusahakan apa yang kita tanyakan mudah dimengerti oleh yang akan menjawab. Kalau dosen tanya, bagaimana ulang-ulang itu dah? Lebih down itu Pak. Jadi pertanyaan saya agak kualitas, agak valid gitu ya Pak. Ya gitu. Nah itu saya mau mengajak teman-teman dulu sebenarnya ayo bicara aja kan, kalau di kelas itu bicara aja, tidak apa-apa, bicara apa yang mau disampaikan. Meskipun receh gitu Pak. Misal kalau saya di kelas biasanya nggak kritis sama sih, tapi ya hal sepele receh gitu. Itu nggak apa-apa. Ya asal receh namun berkaitan dengan topik nggak apa-apa. Ya kalau receh dan out of the topic, nah itu jadi apa gitu ya. Namun kan juga beda kan generasi sekarang kan. Cuma teman-teman yang sekarang itu kan sumber informasi dan belajar sudah ada di mana-mana dan bisa diakses kapan saja. Sebaiknya ketika datang you are ready as a scholar, kamu sudah siap sebagai seorang scholar, seorang ilmuwan gitu. Jadi belajar, berdinamika, dialog, nah itu harusnya udah bisa, harusnya. Tapi mungkin
dari perspektif kami sebagai yang Gen Z mungkin sekarang ibaratnya Pak ya, ketika zamannya Bapak mungkin informasi nggak terbuka sebegitu luas, sehingga kalau misalnya saya pengen belajar, oh udah ngerti nih cuma satu perpus misalnya gitu. Tapi ketika generasi sekarang pilihannya terlalu banyak Pak, jadi kita itu nggak bisa milih karena pilihannya terlalu banyak, sampai akhirnya banyak yang nggak memilih. Bisa belajar di YouTube, bisa belajar di TikTok juga, perpustakaan offline, perpustakaan online. Sekarang banyak akademisi yang membuat channel di YouTube dan saya saja kadang-kadang masih sering nonton. Sering nonton. Misalnya kalau yang saya suka tuh sekali. Kalau di bidang saya ada Noam Chomsky dan sebagainya itu suka di YouTube aja. Kalau bidang saya banyak bahkan dosen-dosen itu sudah banyak yang mulai membangun channel itu dan berbagi ilmu di sana. Bapak pengen? Kelihatannya saya tidak berbakat untuk itu ya. Mungkin suatu saat saya mau mencoba, saya punya cita-cita juga, punya harapan membangun sesuatu yang baru. Tapi kalau membangun tapi tidak bisa fokus jadi masalah. Enggak sih. Saya sudah membuat sebuah usaha, tapi kalau tidak bisa fokus Ya, jadi sangat menarik. Ini saya juga bikin ini juga. ya, tapi kalau kita sudah mulai aja dulu. Iya. Kalau kemarin kata Bu Desi waktu ini mulai aja dulu. Dulu saya juga mulai aja dulu. Jadi dosen ini nggak kebayang kok kalau diterima di apa aja. Salah satu perguruan tinggi swasta yang cukup baik di Jogja. Bahkan mungkin skala nasional 10 besar kalau nggak salah tahun lalu. Universitas yang luar biasa. Yang kedua, mungkin saya akan lebih cocok itu belajar atau mengajar di universitas pendidikan misalnya. UI Atau yang di Sahabat Dharma atau di mana. Tapi karena Tuhan memberi berkat, saya diterima di sini, ya sudah disyukuri dan dijalani. Jadi seperti yang kamu buat ini ya mungkin tidak akan kelihatan sekarang nggak terasa ya. Ini sebagai sesuatu yang baik. Kalau kamu sudah mulai dan melihat, ini jadi satu jalan memang harus kamu jalani. Hasil itu nanti, yang penting berbagi saja dulu. Iya. Mungkin yang bikin menguatkan saya bikin konten konsisten ini apa ya? Semoga terus konsisten ya. Maksudnya ada kuliah umum, komunikasi terapan. Apakah juga dosen teknik komunikasi terapan? Iya, dengan ini kan. Dua narasumber. Iya. Saya lupa namanya, tapi narasumber pertama itu kalau nggak salah di media. Terus kalau narasumber kedua itu food vlogger, ya, bikin video gitu di TikTok dan media juga. Kata-kata yang selalu saya ingat dari pembicaraan pertama itu, dunia komunikasi ini ada batasnya. Jadi semua bahkan kayak e-sport sekarang komunikasi. Jadi komunikasi itu ranah yang apa ya, luas sekali sebetulnya. Betul. Dan segala sektor perlu. Terus untuk pembicara kedua, kata-kata yang paling saya ingat adalah 1000 konten is nothing. Jadi 1000 konten pertama is nothing. Dan saya baru berapa ya belum. Saya itu kemarin barusan minta tolong pada istri saya itu, saya punya TikTok. Terus saya pikir-pikir, saya kan beberapa kali lihat story di YouTube atau di tentang bagaimana orang bisa mendapat menghasilkan keuangan, menghasilkan uang atau menghasilkan pendapatan dari TikTok gitu ya. Terus saya itu ketika bilang, kok tolong aku dibuatin TikTok. Terus saya pikir, tak isi apa ini? Tak isi saya main gaple dengan bapak-bapak. Tapi ya memang, jadi memang setiap orang punya talenta berbeda. Dan kalau sudah menemukan sedikit tanda-tandanya, coba
penasaran Pak. Itu betul-betul Bapak mungkin tahu rasa nggak sih kayak kalau misalnya aku lakuin ini dulu itu gimana ya? Kalau misalnya aku dulu milih pilihanku yang ini, sekarang aku gimana ya? Bapak pernah ngerasain nggak sih? pernah tapi kemudian kayaknya Saya jadi hidup mungkin lebih baik. jiwa kompetitif saya sudah tidak seperti itu. Dan ambisi saya sudah tidak seperti itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, realistis saya sudah mulai lebih tinggi. Iya. Memang katanya Tan Malaka itu idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki anak muda Pak. Betul. Itu betul. Maka ini masa-masa mau gitu. Ketika udah punya tanggungan, keluarga, istri, keluarga, anak, harus mulai realistis ya, Pak. Idealisme untuk saya menjadi sesuatu yang saya imani dan saya doakan. Ada satu idealisme yang saya suka sampai sekarang. Itu tidak akan mati oleh waktu sebenarnya. Tapi ya idealisme yang atau ambisi yang menggebu-gebu dan seperti orang muda seperti dulu ya sudah ini sudah mulai memudar. Pakailah apa ya masa pas Betul. jadi muda ini. Jangan sia-siakan. Oke lah, let's say you drink alcohol, it's okay. Tapi jangan drug. Oke, saya mau pesan aja. Boleh kalian mau coba alkohol dan sebagainya, tapi no drug. Dan jangan biarkan alkohol mengendalikanmu. Dan jangan membuat itu menjadi canduan atau kamu tergantung pada itu ya. Itu nomor satu. You can try tapi jangan berlebihan. Saya juga coba waktu itu. Betul, saya coba dan sudah tahu, ya sudah selesai di sana. Pengen tahu, penasaran. Saya ketika kerja baru mulai bisa membeli sendiri, ya itu saya beli. Selama kuliah 1, 2, 3 kali cukup. Itu yang kedua, jangan nyanyikan waktu. Belajar. Terus masih lagi belajar, bersosial. Kamu bertemu orang itu jangan disia-siakan. Jangan asal ngomong nggak jelas itu. Ngobrol gitu. Ngobrolnya Kalau kata Pak Jo itu dialektika. betul. Membahas Harus mengenai teori tertentu, jangan gibah. Gitu. betul. Jadi berkualitas tongkrongannya. Misalnya nggak usah tentang teoritis banget, misalnya gimana itu kebiasaan atau aturan baru nih yang keluar ini, itu thing yang kamu bicarakan. Mengkritisi suatu hal. Betul. Itu dia. Nah itu ngumpul itu ya kadang-kadang santai aja nggak apa-apa. Jadi obrolan itu laki kumpul semakin tengah malam semakin mungkin malah mendekati dialektika. Itu obrolan laki tengah malam sampai subuh. Itu dialektika sebenarnya mungkin Pak. Saya tuh nggak tahu ya. Mungkin kalian tempat dan waktu kalian untuk bisa tiba-tiba celing gitu dan membicarakan sesuatu yang boleh dikatakan menjadi dialektika itu, saya tidak tahu ya anak-anak sekarang gimana. Mungkin saya sudah tidak pernah teorian teman tidak full malam dan sebagainya. Tapi kalau dulu waktu saya masih S1 akhirnya itu jadi tempat dialektika yang luar biasa, bahkan dengan warga sekitar ngobrol. Itu dulu ya. Nah, Sekarang sudah beda. Itu yang sejarah yang kedua. Mungkin saya itu memang mahasiswa yang upah. Bapak sangat bersosialisasi. Upah dalam arti itu saya itu juga putar-putar dengan beberapa teman menghabiskan waktu sampai jam 9 malam di perpustakaan. Kan bisa ngobrol Pak di kampus Pak. Bisa, kan ada ruang diskusi juga. Oh iya. Dan di sana baca buku. Karena saya itu ternyata itu 3. Ya. Salah satu akses internet gratis itu
internet belum semasif dulu sekarang. kan ada satu namanya workshop. Itu kan work studies namanya. Itu kan tempat untuk pinjam laptop, mengerjakan tugas. Ada wifi-nya, internetnya. Nah, itu pakai situ. Kalau di warnet mahal kan? Udah zaman warnet Mbak. Iya, mahal. Di situ ngobrol lah. Setengah 9 atau jam 9 malam Anda baru keluar dari perpustakaan, yang lain berkegiatan seni dan sebagainya. Itu rasa jadi mahasiswa. Yang lain tuh di kampus tuh yang ngobrol ada, tapi yang berkegiatan seni, berkegiatan apa itu banyak juga. Nah itu rasa jadi mahasiswa. Jangan kupu-kupu gitu Pak. Iya, jangan kupu-kupu, udah pulang. Saya sih kupu-kupu tuh. Terus kupu-kupu. Maka jadi Coopernya itu dia dalam arti satu, saya tidak update tentang tongkrongan. Jadi teman-teman saya yang lain yang malah nongkrong di mana, mall di mana, kafe di mana. Nah, saya ketika diajak ayo, nggak diajak ya sudah, terus waktunya di rumah. Oh, di rumah. Hanya satu hiburan saya waktu itu. Waktu itu kan saya masih main bola juga ya. Hiburan saya itu hanya satu dengan teman sahabat saya. PS. PS berapa? Dulu berapa ya? Dari 1, 2 pernah. Mungkin zaman segitu 3. Mungkin 2008, 2009 berapa? 2 atau 3. 3 ya? 2 atau 3 2 ya? atau 3. Ya itu. Itu Gimana saya. Pak? Ya hanya itu sepak bola. PS. FIFA. Winning Eleven itu. Aduh, zaman masih WE. Iya kan? Oke. Ya udah itu hiburan saya sama teman saya itu. Berarti Bapak main game bola dan praktek main bola juga. Iya, nggak ada game lain. Berarti di luar rumah main bola, di dalam rumah game bola. Di dalam rumah mana? Kan nggak punya. Kan PS. Oh, Saya rental. perintah. Oh, Kan dulu ada satu tempat tempat main di situ ya. segitu dedikasi Bapak kepada sepak bola, Pak. Ya dulu. Sekarang yo ambekannya napasnya Senin Kamis nih. Kan Senin Jumat mungkin. Paru-parunya udah nggak se-fit dulu. Jadi teman-teman mahasiswa bisa explore lagi supaya kesannya tidak kosong. Saya kalau datang dan kosong. Tapi apakah nggak lebih sayang ketika ngomong tapi kosong, Pak? Saya ketakutan paling besar untuk saya ketika saya bicara kosong rasanya, nggak ada isinya otak, malah ngasih tahu kalau aku tolol gitu. Nah, beda ya ngomong kosong sama ngomong yang masih bingung mencari kebenaran itu beda. Dan kebanyakan tidak ada yang ngomongnya kosong gitu. Dan supaya tidak terlalu kosong atau supaya tidak takut untuk menjadi kosong, jadi isi dulu. Iya betul. Diisi dulu. Simpel ya, Pak ya. Paling tidak ya ada komunikasi misalnya itu bacalah koran itu pagi hari dan malam hari. Ada Pak yang baca koran lagi. Bacalah partisipasi. Dulu waktu saya kerja di kantor lama, saya punya rutinitas karena dituntut seperti itu kan. Kalau dengan organisasi itu kan harus mengikuti isu nasional baru update terus. Jadi rutinitas saya bangun pagi tidur sekolah itu saya ambil HP baca koran. Intinya kadang-kadang kalau HP saya seperti ini, HP ini lama sekali, di HP ini geser ke kiri dia sudah ada seperti informasi update itu. Iya. Itu pagi ya kan. Ya, kita bisa list mana yang kalian suka, bisa sesuaikan dengan pekerjaan. Kalau malam ya sudah kita nonton, saya nonton video YouTube gitu. Iya betul. Misalnya kalau dulu masih ILC masih bagus itu ya ILC. Wah, berat ya untuk sebenarnya, Pak. Saya suka itu. Makanya sama istri saya sih, saya bukan orang yang humoris kalau di rumah. Orang serius. Serius. Iya. Kalau di kelas kan kadang-kadang bercanda ya. Iya.
Serius juga ya? Enggak, bercanda juga. Santai ya? Tapi kalau Bisa. justru kalau di rumah tuh kebalikannya. Kebalikannya. Tontonan saya itu tontonan yang nggak penting gitu. Itu tapi cukup tinggi pak. Kalau misalnya masih Jadi harusnya dulu. iya Ya sekarang nggak ada deh kayak debat gitu. kadang-kadang ya Saya sekarang sih udah nggak nonton TV lagi sih pak. Jadi sekarang YouTube juga. Kadang yang nonton TEDx kamu saya ajari dia. Kamu harus menonton. Itu di YouTube. Iya. Nanti di YouTube terus Coba nanti kamu. TED. Kuotanya habis nih. Jadi ada tadi dulu. Itu apa? Kuotanya habis. Berarti kalian bisa masuk ke YouTube terus ketik TED TED terus kita tonton apa kan? Itu banyak kayak orang-orang berbicara di depan publik tentang hal-hal yang luar biasa. Jadi itu upgrade. Jadi kadang-kadang berbicara tentang kehidupan, kadang-kadang berbicara tentang hasil penelitian. Tapi di bahasa Inggris. Nanti ada subtitlenya Ada, pasti ada. Kalau menurut saya pak ya kayaknya udah mahasiswa sekarang udah nggak bisa tuh bu atau ke perpus kayak bapak dulu buka buku Terus bahkan referensi online itu aduh apalagi bahasa Inggris pak itu udah menangis pak baca pak. enggak lah. Sekarang kalian device-nya bagus-bagus kok. Mungkin kalau saya belajarnya adalah ketika interaksi di kelas tanya ke dosen debat diskusi akan lebih masuk atau misalnya suruh bikin video lucu-lucu tuh akan lebih masuk. Saya juga suka nonton film nonton mungkin stand up comedy itu betul-betul ya kesenian berbicara tunggal di depan umum kayak mungkin kesenian retorika ya ini stand up comedy itu tadi. Kalau dengan komedi yang mana yang kamu suka? Masih Pragiwaksono terus Coki Pardede. Kalau lokal di sini Jogja ada Mukti Entut pak namanya. Kamu suka apa sih? Suka. Kenapa suka? Karena quotes saya tuh banyak sekali dari itu juga inspiratif. Ya, gitu istilahnya. Aduh, boleh banget. Menurut saya sih pak dan kata-kata dari Panji yang sampai saya bisa bikin video ini, jangan pernah bunuh mimpi kamu karena mimpi nggak akan pernah bisa mati. Dia hanya akan pingsan dan bangkit ketika kamu tua dalam bentuk penyesalan. Nah itu tuh yang bikin saya takut penasaran, takut nyesel. Terus sampai ada kata-kata kamu nggak mau nangis ditanyain cucu dulu kakek cita-citanya apa. Itu nih. Memang kalau kita takut sesuatu ya kita harus achieve itu, harus mau break. Itu kalau kata Ayan dan seorang biku penulis buku itu, kamu dan semua orang mengatakan banyak sudah seperti ini. Salah satu bentuk ketenangan itu adalah melawan ketakutan. Salah satu bentuk ketenangan adalah melawan ketakutan. Kalau kamu nggak ketenangan dan ketenangan itu ya kamu akan terus. Iya, iya sih. Iya betul sekali. Jadi filosof kan atau apa itu? Ini filsafat dan etika komunikasi. Ini kamu harus nonton ini saya sarankan. TED ya, TED. Ini namanya TED Talk ya. Ini pasti harusnya sudah banyak orang tahu TED Talk. Oke. Ini kamu bisa belajar banyak dari orang lain. Itu orang itu kayak Ada. seminar terus di videoin orangnya kayak lagi ngomong. Jadi kayak ada audiens juga dan mereka bisa presentasi tentang sesuatu hal yang luar biasa. Itu biasa. Ada budayawan, ada ilmuwan, ada peneliti juga, ada seorang yang bijaksana dan sebagainya. Dan banyak hal yang bisa dipetik gitu.
banyak sekali. Tapi apakah ada yang nonton gitu? Banyak. Banyak. Berarti orang intelek lebih masih ada di dunia ini, Pak. Bisa kalau orang-orang yang konten-konten serius gitu yang nonton dikit, Pak. Enggak. Misalnya nih, yang paling baru yang 200.000. ini 15 jam lalu 22 kan sudah. Mungkin ibaratnya segmented, Pak. Iya. Nggak semua orang jadi pasar yang mereka. Misalnya ini 51 M views, 37 M views, Bill Gates. Ini Maksudnya valid tuh, Pak. Iya dong. Gak ecek-ecek gitu ibaratnya. Dan mungkin ranahnya global. Misalnya nih Elon Musk 25 view 5 tahun lalu loh ini. 5 tahun lalu. Rambutnya masih botak atau belum? Dia sudah mulai begitu. Itu kan botak terus transplantasi ini kan rambut di sini kan. Ya, mana di Iya, sini. iya. Mungkin terakhir ya, Pak. Pesan dari Bapak ke mahasiswa yang mungkin nonton. Yang Bapak pernah, ini mahasiswa banyak mengalami masalah ini. Dan Bapak mau sampaikan apa sih ke mahasiswa? Jadi mahasiswa sekarang tuh lebih berat. Benar ya? Anda harus bisa menunjukkan knowledge Anda, pengetahuan Anda, karena Anda punya akses yang banyak. Sumber belajar itu banyak. Dan jadi mahasiswa itu sudah harus keluar dari dunia anak-anak. Contohnya manja. Manja itu artinya jika sudah makan bisa dilakukan, jika belajar harus dibeli. Oke. Ya, itu harus keluar dari sana. Kalau sudah jadi mahasiswa itu punya tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang menentukan bagaimana Anda itu bukan dosen. Yang menentukan bagaimana Anda nanti itu adalah diri Anda sendiri. Iya, betul sekali. Bahkan ketika Anda mendapat nilai buruk pun itu bukan karena dosen, tapi karena Anda. Saya ada punya nilai buruk 1 C yang tidak pernah saya ubah. Ini saya sudah pernah ceritakan. Iya. Ya itu sebenarnya juga karena saya. Iya, jangan nyalain faktor X. Iya, mungkin karena saya. Meskipun saya mengerjakan semua dan teman saya tidak mengerjakan, dia tetap tahu. Mungkin memang karena saya tidak menunjukkan bahwa saya mampu, mungkin saya tidak kurang menunjukkan bahwa saya mampu, mungkin saya tidak menunjukkan bahwa ya mungkin karena saya tidak terlihat. Mungkin salah satu untuk terlihat itu dia harus berbicara, harus menunjukkan. Dan satu lagi, ini apa yang saya dapat dari dosen saya waktu berbicara public speaking di S1 ya. Di Indonesia ada kuliah public speaking. Oh, keren. Berbicara 1, berbicara 2, berbicara 3. Jadi ada kelas berbicara 3 kelas berbicara. 3 semester. Oh, wah. Iya, tapi kan pendidikan berarti. Iya. Ada satu quote yang beliau katakan. Dulu ada quote yang menyatakan diam itu emas. Itu kuat lama, tapi saya mungkin sekarang udah kurang setuju dengan itu. Itu ditentang oleh beliau zaman itu ya saya keluar, dan dia mengatakan diam itu perkara. Wah, bagus banget. Namanya Pak G. Sukadi yang mengatakan diam itu perkara. Jadi jangan banyak diam ya. Karena kita nggak ngerti diam itu ngerti atau enggak gitu. jadi saya mengajak teman-teman tuh, yuk ketika ada kesempatan, Pak saya tahu bukan teman-teman banyak, tugas dosen ada di dosen juga banyak.
manfaatkanlah, elaborasi pengetahuan, berbicara, diskusilah, bertanyalah. Dan Anda juga harus perlu tahu bahwa dosen itu bukan cuma satu-satunya sumber belajar, bahkan dosen juga bisa belajar. Komunikasi dua arah, nggak cuma dari dosen ke mahasiswa, tapi mahasiswa dosen, dosen mahasiswa juga. Maka itu komunikasi apa? Selalu dua arah. Interpersonal antara dua pribadi. Ya interpersonal. Kayaknya ya Pak ya. Itu kayaknya sih. Ilmu saya juga banyak-banyak juga sih Pak. Tapi kalau yang saya selalu ingat dari kata-kata Pak Didit selama mengajar saya, itu kata-kata bapaknya Pak Didit. Jogja itu tempat yang cocok untuk menuntut ilmu, tetapi tempat yang cocok juga untuk jadi host. Itu saya ingat. Quote bapak saya sebelum, bahkan dia sudah berpuluh-puluh tahun tidak pulang ke Jogja, tapi dia punya quote. Tapi tetap relevan sampai sekarang Mas. Udah pasti. Ya teman-teman ya, ingat ya. Oke, Bapak, terima kasih sudah menghadiri. Mau apa ya? Apa ya? Terima kasih sudah mau jadi narasumber, berbagi ilmunya, Pak. Ini Sebuah bercerita ya, kehormatan. berbagi cerita. Dan ini Pak Didit narasumber ke-10 menggenapi pada 10 episode Pak Didit 10 dari Pak Didit sebagai penggenap, dan semoga ilmu yang kita bicarakan tadi semoga benar-benar bermanfaat bagi teman-teman. Terus juga mohon maaf kalau misalnya ada perkataan yang kurang berkenan ya dari kami mohon maaf karena nggak ada niatan sedikit pun untuk menyinggung. Yes. Dan kalau kalian tanya kenapa obrolan hari ini, namanya juga ngobrol bareng dosen. Pernah mahasiswa ya. Oke, sukses selalu Nathan. Ya, Makasih, Pak. semoga 10 itu akan mengawali ke 100, ke 1000 nanti ya. Karena kelas 10 nanti baru 1 itu ya pasti. Wah, kalau bagi saya Bagus. ya 1 saja itu sudah sesuatu. Apalagi 1000. Semoga Sesuatu sampai 1000. Terima kasih Pak. Oke, sukses selalu. Bye bye. Terima kasih teman-teman.